Pak Bowo ya, Pak, izin menyampaikan, mungkin tadi dari teman-teman juga udah ada jadwal ya. Karena saya juga baru nih, baru diklat yang penilai PBB ini, karena memang di Sumedang juga masih terbatas ya untuk penilai PBB ini memang mungkin masukan juga tidak ini nggak apa materinya apa ini saya kita masuknya berarti ke penilai dasar ya kalau untuk Sumedang ini. Nah, nanti ada juga maksudnya. Hari pertama dasar, terus hari dasar ada naik hari satu, Maksudnya rada keras aja ini biar kedengaran sama tim dari stan juga. Sekaligus kita kan mengecek barangkali yang mungkin ada tambahan ya Pak ya untuk materi atau apa gitu ya maksudnya Pak Bowo. Eh, iya Bu, maksud saya mungkin lebih ke, maksudnya begini, ketika memang baru pertama kali, nggak Mm-mm. ada salahnya kita memang ngambil istilahnya untuk yang dasar nih Bu. Mm-mm. Cuma yang lebih concernnya adalah pesertanya kepada teman-teman yang mungkin memang selama ini pekerjaannya berkaitan dengan PBB. Satu yang itu. Yang kedua, teman-teman yang mungkin diproyeksikan bakal menjadi penilai. Maksudnya lebih ke situ. Kalau maksud saya gini, kalau memang materinya memang yang awal ini untuk dasar dulu, ya nanti Mm-mm. pesertanya juga menyesuaikan gitu Bu. Penunjukan pesertanya Mm-mm. memang diproyeksikan bakal jadi penilai atau memang teman-teman Pemda, teman-teman Bapenda yang memang selama ini sehari-hari apa ya, berurusan dengan PBB gitu Bu. Jadi nanti yang satu memang belajar ketika memang dia bakal diproyeksikan jadi penilai atau memang oh berarti begini ya, oh harusnya begini ya gitu ketika memang ada update ini. Nah nanti misalkan nih 30 orang ini misalkan nih tahun depan ada diklat dasar lagi berarti statusnya teman-teman ini refreshing atau mengulang atau tahun depan ada lagi diklat lanjutan misalkan berarti upgrade pengetahuan dari yang sekarang ini gitu. Jadi Mm-mm. maksud saya lebih ke kalau masalah sekarang ini mau yang dasar dulu atau yang mana aja ya memang lebih baik kalau memang awalnya dasar ini dulu aja gitu Bu. Mm-mm. Dan ini memang juga yang selama ini adalah jadwal yang selama ini diberlakukan oleh teman-teman PKN STAN ketika memang mengadakan pelatihan gitu Bu. Mm-mm. Ya, ini Pak Bowo, kebetulan peserta kita ini memang eh, tidak hanya khusus yang mulai PBB, maksudnya gini, memang semua pegawai Bapenda itu semua megang terkait pemungutan PBB P2 gitu, diberikan tanggung jawab untuk PBB P2. Namun dari semua pegawai Bapenda itu kan ada yang memang sebagai tim, ada yang memang di bidang pendataan penilaian, ada yang di pemungutan, ada yang memang di pelayanan dan ada yang memang merencanakan. Nah, tapi kami supaya itu terbentuk untuk SDM-SDM yang nantinya bisa memperkuat untuk penilaian PBPB 2, sehingga kami ambil dari masing-masing bidang tersebut untuk nanti diarahkan menjadi penilai PBPP 2. Karena mereka semuanya megang tanggung jawab untuk pemungutan PBPP 2 juga, Pak. Sehingga pada saat mereka sudah diberikan keahlian untuk penilai, nanti kami akan arahkan itu berkolaborasi antar bidang untuk menjadi tim penilai PBBP 2. Tidak hanya satu bidang yang melaksanakan penilaian atau pendataan gitu, tapi kami berkolaborasi pada saat terjadinya nanti rotasi mutasi mereka sudah paham gitu dengan mekanisme bidang terkaitnya gitu. Itu Pak mungkin mungkin kalau untuk materi saya juga mohon masukan nih dari rekan-rekan semua karena saya juga baru Pak ya baru mengikuti diklat ini. Jadi apa saja yang ini paling saya hanya baca-baca gitu Pak. Nah untuk lebih teknisnya mudah-mudahan dengan pertemuan ini ataupun diklat ini bisa menambah mengupdate pemahaman kami juga gitu. Kalau yang selama ini kami lakukan mana yang tepat dan mana yang harus kami perbaiki juga. Yang tadi disampaikan misalkan dari teknik pelaksanaan penilaian itu yang sekarang lagi tren itu metode games itu juga saya nggak hafal karena saya belum pernah menilai juga Pak ini termasuk diskometer ataupun GPS. Mungkin kalau yang di bidang pendataan, meskipun kami cuma satu Pak punya penilai PBB itu dalam 26 kecamatan, 270 desa dan 7 kelurahan itu cuma satu tim
penilainya, sehingga kami keteteran juga nih, yang lainnya ya ikut-ikut aja. Nggak tahu nih ya satu orang teh bener atau enggak nih yang dilakukan sekarang. Jangan-jangan nggak tepat nih yang saya lakukan Ya, selama ya, ya. ini. Nah, jadi itu mungkin gambarannya bagaimana kami mengevaluasi lah Pak, mengevaluasi dan mengupdate untuk kualitas, bukan hanya kualitas SDM-nya sih, tapi kapasitas kami juga lagi mempunyai referensi yang baru gitu. Jadi kalau saya diskusi materi apa saja, saya juga belum pernah melakukan. Mungkin Pak yang sudah ini Pak Usep ya. Kalau dulu kan 1 tahun ya Pak ya. Kalau dulu 1 tahun. Nah kalau sekarang itu 5 hari juga udah bisa 5 hari ini udah mewakili yang memiliki sertifikat untuk menjadi tim penilai PBB atau gimana nih? Nanti kami pada saat pelaksanaannya, Pak. Kalau masalah yang 1 tahun sama yang 5 tahun ini Yang 5 bagaimana? hari Pak. 5 hari ini bagaimana ininya saya apa namanya, bukan wewenang saya untuk menjawabnya Bu. Itu nanti teman-teman di PKN aja. Cuma yang jelas selama 5 hari ini kami nanti dari tim pengajar itu berusaha apa ya, sharing Hiburan gitu. tentang masalah-masalah atau lebih banyak diskusi tentang masalah-masalah yang dihadapi, bagaimana pemecahannya, terus cara-cara dalam mengelola baik itu dari segi penilaian, dari segi administrasi gitu. Nanti kebetulan kan kami juga pernah saya kebagian berapa ya, dari 2006 sampai 2014 Bu. Saya masih sempat mengadministrasikan PBB dulu sebelum dialihkan ke Pemda gitu. Jadi memang apa ya, masalah-masalah atau keberatan, pengurangan gitu. Nanti kita lebih sharing di situ Bu, supaya memang ilmu yang selama 5 hari ini kita sharing lebih bisa dapat diaplikasikan, lebih bisa untuk langsung kena ke apa ya, ke akar permasalahan atau sesuai dengan tujuannya pelatihan ini gitu. Saya memang mengupgrade SDM, mengupgrade sistem atau mengupgrade administrasinya gitu sih Bu, kalau dari pengajar seperti itu Bu. Kalau nanti untuk prakteknya berapa hari ya dijadwal? Prakteknya 5 hari. Untuk prakteknya. Kalau praktek praktek itu yang kemarin Senin Selasa teori, Rabu itu mulai praktek Bu. Rabu setengah hari itu mulai praktek, Rabu siang sampai sore, Kamis Jumat sudah mulai praktek kayaknya. Rabu kayaknya udah coba. Rabu udah belum ya dijadwal? Rabu belum ya? Berarti full sampai sore ya ini. Ya maksudnya biar kalau praktik langsung Pak bisa membayangkan apa yang Rabu. teman-teman kami alami gitu Pak. Nah, ya kan? Ya. Rabu sore itu sebenarnya ini kan dijadwal 3:30, tapi saya kemarin mulai praktek penghitungan analisa NIR ini, analisa ZNT NIR ini mulai jam 2. Selesainya kalau nggak salah ingat saya sampai 5:30 waktu itu ya. Kemarin nih, bukan waktu itu, kemarin banget. Hari Rabu itu selesai mulai praktek jam 2 kemarin. Senin Selasa itu masih teori sih Bu. Maksudnya pengenalan filosofi PBB kan begitu-begitu. Kalau bisa Rabunya tadi jam 2 aja Pak, biar nggak terlalu sore gitu. Kadang sudah menjelang sore itu sudah konsentrasinya udah berkurang kurang nih. fokus. Sebenarnya implementasi ini Bu, masuk di implementasi. Maksudnya bagaimana sih cara mengimplementasikan teorinya gitu, bagaimana cara mempraktekkan, sebenarnya sama aja. Implementasi ini juga praktek juga sebenarnya. Makanya saya kemarin hari Rabu ini tanggal 14 Agustus ini kebetulan saya yang apa namanya pengajarnya. Jadi mulai kebetulan ada beberapa teori lanjutan yang belum selesai di sebelum istirahat itu, saya selesaikan sampai sekitar jam 1:30-an. Habis itu menghitung sampai sore sih Bu. Cara menghitung analisa ZNT dan NIR. Oke, siap. Konsep. Ada tambahan lagi Pak Kabid mungkin? Ada request khusus? Ya, coba. Ya, semua bisa. Untuk penilaian individual atau khusus, apakah ada praktiknya enggak? Untuk gini, Pak Bobo, kalau untuk penilaian individu ada prakteknya nggak nanti individual? Nah, hari Kamis itu
Hari Kamis itu minggu kemarin kami kan berdua tuh. Hmm. Kami kemarin hari Kamisnya setengah hari itu praktek penilaian individu tanah untuk penilaian Hmm. individu tanah. Nah, hari Jumatnya karena itu teman satu kantor pengajarnya, dia bilang satu hari itu kalau yang kemarin menilai individu gedung stan. Hmm. Jadi praktek satu hari Jumat itu menilai gedung stan, menilai bangunannya. Bukan kan tanahnya udah hari Kamis. Hmm. Nah, Jumatnya itu dari pagi sampai sore itu menilai gedung stan, gedung N kalau nggak salah namanya, gedung Nusantara. Jadi memang praktek. Kalau di Pemda itu mungkin pembangunan individunya kan ada hotel, ada SPBU, ada tower, Hmm. pabrik gitu-gitu. Nah, itu nanti materinya kami sampaikan. Kalau masalah praktek, mungkin nanti misalkan teman-teman, misalkan nih teman-teman di Sumedang pengen, mau hari Jumat praktek penilaian hotel ini, atau penilaian yang kira-kira nilainya besar, itu bisa mungkin. Bisa selama tidak terlalu jauh dengan tempat tempat apa ya, lokasi belajarnya gitu sih. Kalaupun mau request misalkan nih, oh ini nih penilaiannya agak susah nih si hotel ini atau si mana, itu bisa sih Bu untuk dipraktekkan untuk praktek di hari Jumatnya. Oh iya, Oh, udah. ya. Berarti nanti sebenarnya saya ingin request clear juga berarti nih ada perhitungan jalan tol CKJT, Pak. Tapi nantilah sambil berjalan saja. Berjalan. Ya, Boleh. untuk Nanti mau jadi praktek ngitung jalan tol boleh. Yang Cicumdawu ya Bu ya. iya, yang sistem Dawu itu biar Boleh. persepsi dari akademisi dengan kami government termasuk yang bisnis itu sama tidak Pak? Karena sampai saat ini kami masih apa ya, masih diskusi terus gitu. Seperti kan sudah implementasi. Nah, sebenarnya sih secara akademisi, secara teori, secara prakteknya yang betul itu yang mana sih, yang tepat itu yang mana gitu Iya maksudnya. Biar betul nanti ya. ini bisa dijadikan pelet juga gitu Pak. Untuk Bisa. kabupaten tetangga misalkan kota Kabupaten Bandung, Majalengka gitu. Karena Iya, pas banget itu pas kita lagi penilaian dan nanti kami juga berkoordinasi dengan pihak CKJT juga gitu. Biar nanti bisa. ya mungkin ada tambahan Untuk lagi. mohon izin Bapak dan Ibu, Ya, mohon silakan izin. Pak. Ini sebagai informasi Ibu bahwa pelatihan kali ini jamnya didesain dengan jam kerja atau jam kebutuhan di lingkungan Kementerian Keuangan Bu, di mana pelatihannya dimulai dari jam 8 pagi, Ya, berakhir jam 5 sore. ya, Sedangkan di RAB kami susun karena biasanya kalau IHT maka kami harus mematuhi standar yang ada di lingkungan Pemda, yaitu jam kerjanya hanya sampai paling maksimal jam 4 sore, maka di RAB kami susun hanya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Hmm. Kalau tadi Ya, mendengar ya nggak diskusi apa-apa Pak. antara Sampai jam 6 sore juga nggak apa-apa. baik, karena tadi kalau mendengar diskusi antara Pak Bowo dengan tim dari Ibu, Ya, sepertinya waktunya perlu panjang gitu Bu ya, maka mungkin akan kami sesuaikan kembali iya, sampai jam 5 sore gitu Bu ya, berakhir ya. jam 5 sore. Ya, kalaupun ada tambahan mungkin nanti akan dikoordinasikan dengan panitia juga ya Pak ya. Kalaupun ada yang urgen sekali gitu maksudnya. Kadang Baik, kalau udah di praktek malah lebih seru kadang ya, lebih tidak ingat waktu maksudnya. baik. Kemudian berikutnya terkait dengan lokasi praktik penilaian, nanti mohon dibantu ya Bu. Tadi disepakati di mana Bu tadi lokasinya Bu? Oh, tadi saya berharapnya sih perhitungan ada yang jalan tol juga sih Pak. Selain tadi kan ada bisa hotel, bisa bangunan rumah gitu. Nah, Gimana nanti teman-teman setuju tidak? Nanti karena ini ngikut dia lokasi Pak itu berapa? Maksudnya lokasi Berapa tempat Pak? Enggak, ini apa Mas? Kan di kami ada kegiatan nilai individu. Nanti udah dapat konsultan dan di mana kalau data yang kami dapat itu dibuat praktek gitu Pak. bisa. Ya, datanya udah ada itu berarti. Datanya maksudnya kami udah data untuk penilaian individu. Tapi mesti mending langsung praktek juga. Bukan dibuat praktek. Iya dibuat praktek tapi maksudnya orang ada yang datang ke lokasi juga selain data itu ya jangan yang jauh yang menyesuaikan saja. Misalkan itu yang Safir, misalkan bangunan Safir gitu. Maksudnya gini Pak,
karena kami juga sudah pernah melakukan kegiatan untuk penilaian individu, sehingga data-data kami juga sudah ada. Namun, apakah lebih efektifnya data itu kami olah bareng atau ada juga satu bangunan yang memang kita dari nol gitu mengumpulkan bahannya, datanya gitu. Ya. Jadi sebenarnya tim pengajar ini menyesuaikan, Bu. Kami menyesuaikan apakah nanti mau dari nol. Jadi begini, Bu, kalau data-datanya sudah ada, berarti istilahnya ilmu pengukurannya tak kami sampaikan kan begitu karena datanya sudah ada. Bukan ilmu sih maksudnya apa ya, cara gitu. Ilmu pengukurannya tidak kami sampaikan lagi kan karena memang sudah ada datanya. Tapi kalau mau dari nol berarti ilmu dari mulai cara ngukurnya menggunakan tadi distometer, menggunakan meteran, terus bagaimana jika dalam melakukan pengukuran ada hambatan, seperti itu kan nanti kita bisa sampaikan. Dan lagi, kalau seperti itu, materinya yang seperti itu berarti kan nanti menyesuaikan dengan jadwal yang dibikin oleh PKN STAN-nya gitu. Jadi pada dasarnya kami pengajar itu menyesuaikan aja. Mau requestnya seperti apa, kami siap aja gitu. Kayak tadi kan apakah memang terlalu lama atau bagaimana atau memang terlalu padat. Nah, nanti kan itu teman-teman yang di bagian jadwal nanti yang menyesuaikan. Misalkan kalau memang pakai pengukuran berarti kan bisa jadi sehari harus ke sana dulu, ngukur lagi, baru pulang, baru mengolah data. Kan seperti itu, Bu. Ya. Nah, kalau memang seperti itu ya nanti berarti jadwalnya mungkin wah kalau hari Jumat kurang atau bagaimana gitu. Nanti penyesuaian jadwalnya kami ngikut bagaimana. Tapi kalau secara materi memang itu yang dibutuhkan, kami sebagai perwakilan tim pengajar ikut aja gitu. Maksudnya sanggup aja gitu. Ayo gitu mau ada datanya aja kita hitung ulang istilahnya atau kita nyari objek baru. Ada objek baru kita ukur dari awal sampai akhir pengisian LSPOP, pengisian SPOP baru kita nilai, kita juga siap. Atau mau misalkan tadi objek si jalan tol pun kami juga siap gitu, Bu. Jadi kami menyesuaikan aja bagaimana jadwal yang ada gitu. Kalau memang itu mau dititik beratkan ya berarti penjadwalannya berarti kan penitik beratnya ke situ gitu. Nah, nanti bagaimana teman-teman di PKN STAN untuk menjadwalkannya. Kami ngikut aja gitu. Ya. Baik Pak, kalau seperti itu kayaknya lebih baik kita dari awal. Jadi kita misalkan menghitung sekitar bangunan gedung yang ada di tempat kami, biar tidak terlalu jauh, tapi setidaknya itu menjadi gambaran pada saat kami berhitung. Misalkan untuk bangunan gedung hotel ya, kebetulan kami juga berada pelaksananya di luar kantor ya, maksudnya tempatnya tidak di dalam kantor. Berarti kami bisa menghitung juga tempat lokasi yang kami sedang laksanakan. Apakah sesuai dengan hitungan PBB yang kami sudah usulkan sekarang atau tidak, misalkan untuk bangunan gedung seperti itu. Terus kedua juga, misalkan kita tadi, saya sih harapannya dengan CKJT ya, dengan jalan tol. Bagaimana, jadi ada dua perhitungan itu mungkin nanti kita sambil diskusi ya Pak, sambil kita menyiapkan, saya nanti dengan Pak Satria atau dengan Pak Brapasta untuk lokasi-lokasi yang nanti kami akan jadikan titik lokasi untuk praktek penilaian individual pajak ataupun yang massal ya Pak ya. Kalau yang massal bisa saja di perumahan, kan satu tipe tuh kalau perumahan, sehingga kita bisa mudah untuk menghitung berapa penilaian pajak PBB P2-nya. Tapi kalau yang individual kan bisa. Saya berharap sih jalan tol Pak, benar-benar saya berharap karena sampai saat ini sudah kami hitung namun belum ada titik temu nih, masih ada perbedaan persepsi. Makanya saya berharap dengan adanya pelatihan ini bisa menyamakan persepsi antara kami, pemerintah daerah, akademisi, dan pihak swasta gitu Pak. Ya Gitu. Bu, cuma yang perlu diingat lagi adalah serta yang Ibu siapkan adalah teman-teman yang memang harus memahami konsep juga kan. Iya, betul. Ini kan yang kita bicarakan tadi adalah bagaimana cara prakteknya kan begitu. Iya. Maksud saya ketika memang Ibu menyiapkan 30 orang yang memang diproyeksikan untuk memahami konsep, berarti juga teorinya juga jangan sampai ditinggalkan kan begitu, Bu. Nah, makanya penjadwalan ini yang memang harus benar-benar benar-benar pas gitu supaya memang teorinya dapat, prakteknya juga dapat. Karena kan memang proyeksinya ketika teman-teman nanti
oh ini, oh bagaimana sih penetapan PBB, kenapa harus PBB, kenapa harus bayar PBB, toh tanah-tanah kita sendiri, ngapain harus bayar, konsep-konsep filosofi tadi kan juga harus disampaikan juga. Gitu. Makanya Iya. kami siap Bu, mau mau teori, mau praktek, mau bagaimanapun, kami ngikut sesuai dengan penjadwalan yang disepakati oleh Bapenda Sumedang dengan PK Instan gitu aja sih Bu. Oh, siap, Pak. Nanti saya akan konfirmasi dulu juga dengan Pak Kaban ya, Pak, untuk lokasi yang akan nanti jadikan praktek untuk penilaian PBPB 2. Selanjutnya kami akan segera menyampaikan ke Pak Satria ataupun nanti ke Pak Berpasta ya. Biar nanti pada saat kita tanggal 2 itu, 2 sampai tanggal 6 itu udah pasti lokasi apa, lokasi mana yang akan kami jadikan praktek gitu. Terima kasih Pak atas saran dan masukannya. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Ibu yang hadir dari Bapenda ini? Cukup. Ada tambahan? Bu Ubid? Nah, kami persilakan kami serahkan kembali kepada PK Instan. Baik, terima kasih. Mungkin dari rekan-rekan dari PK Instan, apakah ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri rapatnya? Dari Pak Braf, ada? Cukup Mas, cukup. Nanti kami segera sesuaikan RAP dan juga menyiapkan draft PKS-nya. Harapannya hari Rabu sudah bisa dikirim ke Bapenda Sumedang. Baik. Dari Bu Nina, ada tambahan? Cukup, Mas. Oke, baik. Bapak dan Ibu, dengan demikian rapat ini dapat kita cukupkan. Selanjutnya kita akan lanjutkan persiapan kita sesuai apa yang tadi telah kita diskusikan. Kami harap semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memenuhi harapan Bapak Ibu di Bapenda Sumedang selaku Amin, amin. pengguna layanan kami. Dan semoga bisa menjadi kerjasama yang baik dan bisa bermanfaat bagi pengembangan SDM di Bapenda Sumedang, khususnya di bidang penilaian PBB. Sekian dari saya ucapkan permintaan maaf yang tulus apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama kegiatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.